Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji atas karunia Allah, atas segala nikmat Allah, sehingga pada malam hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul, untuk menghadiri sosialisasi metode ilman waruhan. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir pada malam hari ini. Semoga dengan salingnya berkoordinasi, kita bisa saling bersinergi untuk memudahkan ananda kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Amin. Wah, ini Mbak Jihan yang mana ini? Oh, yang ini Mbak Jihan. Kalau ini Mbak Afara. Iya, Ustazah. Ya, besok ketemu saja ya lewat Zoom. Ya. Oh, ini adik Mbak Jihan. Ya, Ustazah. Oke, baik. Yang dirahmati Allah, agar acara ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah dengan menggunakan nada nahawan. Kalau kemarin dengan metode wafa menggunakan nada hijaz, sekarang IWR metode ilman waruhan menggunakan nada nahawan. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sebelum Ustazah mulai, Ustazah mau kenal Mbak Jihan dulu. Mbak Jihan dari TK mana kemarin? Permata. Oh, TKIT Permata. Kalau Mbak Afara dari TK mana? TKIT Permata Krasta. Oh, jadi temannya Mbak Jihan. Yeah. Karena yang menyalakan video hanya 2, jadi saya tanya sama 2 anak. Yeah. Baik, terima kasih. Wah, ini ada Mbak Syifa, ada Bunda Syifa, Bunda Nesya, dan Bunda Atala. Wah, ini Mbak Syifa, benar ya? Mbak Syifa kemarin di TK mana? TK mana kemarin? Oh, TK Permata juga. Berarti temannya Mbak Jihan dan Mbak Afara. Iya. Baik. Saat di TK, insya Allah menggunakan metode wafa. Jadi, metode ilman waruhan ini adalah metode milik JSIT sendiri, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah, akhirnya kami sekolah memutuskan untuk menggunakan metode ini. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan di WA, semua metode sama-sama baiknya, sama-sama mengantarkan kita, anak didik kita untuk mempermudah mengaji. Bedanya adalah ilman waruhan. Di sini ilman adalah ilmu, tidak hanya ilmu yang akan Nanda dapatkan, tapi ruhan. Bagaimana dengan belajar Al-Quran ini bisa mengisi roh Nanda hingga berdampak pada akhlak yang baik.
Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya buka nggih. Yang pertama, untuk Ilman Waruhan ini seperti sekolah biasanya akan diajarkan dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi mulai dari pukul 8 pagi, jadi Nanda sudah siap di depan laptop atau di depan HP, terserah nanti kita menggunakan Zoom, berhubung masih daring. Oke. Kalau kemarin, alhamdulillah sudah pernah percobaan luring, kami 6 hari waktu itu. Nah, tapi ketika daring sama dari hari Senin sampai Jumat. Dari jam 8 sampai jam 9 itu khusus untuk mempelajari Al-Quran. Jadi pelajaran mengaji hari Senin sampai Jumat. Kemudian selanjutnya berseragam, seragamnya sesuai dengan yang disampaikan oleh wali kelas. Jadi rapi. Nah, jadi biasanya kalau anak baru jadi kakak SD, senang pakai seragam. Semoga nanti seragamnya tidak hanya dipakai di rumah, tapi bisa dipakai ke sekolah ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Baik, yang kedua, pembelajaran ini saat mengaji ada 2 hal yang akan diajarkan pada Nanda. Yang pertama adalah hafalan, yang kedua tilawah. Biasanya jika menggunakan wafa kemarin, hafalannya dimulai dari surat An-Naba. Dari amma yatasaalun. Lah, tapi dengan metode IWR ini dimulai dari An-Nas. Seperti insya Allah sudah hafal ya An-Nas, karena di TK sudah diajarkan insya Allah. Namun yang sering kesusahan saat membaca An-Nas, anak-anak kadang ngebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lah, padahal itu kurang tepat. Nah, jadi saat besok dan seterusnya bersama Ustadzah Dina, kita akan belajar menghafal dengan bacaan yang benar. Jadi, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi masih ditahan, tidak usah terburu-buru. Oke, itu yang pertama. Jadi setelah insya Allah setiap hari jika memang Nanda bisa satu ayat. Tapi jika Nanda bisa lebih cepat, insya Allah sehari bisa 2 ayat atau lebih. Nah, jadi dimulai dari Anas. Nah, pertama mungkin Ustazah akan konsep dulu. Saya akan konsep menjelaskan pada Nanda bacaan yang benar. Setelah itu ada evaluasi. Nah, karena di rumah, walaupun Nanda merengek-rengek minta, apa tadi hafalannya? Tolong jangan dibantu. Karena evaluasi itu nanti akan dites satu-satu sesuai hari itu, misalnya hari Selasa. Ayat 1 surat Anas. Jadi insya Allah setelah saya bacakan berkali-kali dan Anda sudah hafal, saya suruh satu-satu. Nah, di sana ada proses evaluasi yang akan kami nilai. Jadi saat proses evaluasi mohon jangan dibisikin atau diberitahu. Karena nanti jika diberitahu, susahnya setelah akhir. Setelah akan ada evaluasi dalam satu surat, jadi ketahuan, kasihan anaknya. Jadi misal tidak bisa, akan tetap kami ulang. Kemudian tilawah. Nah, tilawah ini jadi kelas 1 semuanya dimulai dari jilid 1. Walaupun di TK ataupun di rumah sudah jilid 2, sudah jilid 3, tapi semua serentak dari jilid 1. Kenapa? Harapannya Nanda akan diperbaiki makhorijul hurufnya dulu. Pengenalan makhorijul huruf, kemudian huruf hijaiyah, terus kemudian harokat. Nah, saat dites kemarin ditanya harokat banyak yang bingung. Nah, terus huruf hijaiyah juga banyak yang bingung saat dites kemarin. Jadi harapannya kenapa semuanya jilid 1 semua? Yang pertama agar cepat. Jadi pengalaman yang kemarin itu dari jilid 1 semua, percepatan sangat cepat bacaan Anda. Makhorijul hurufnya juga lebih baik. Jadi jika anaknya memang cepat, akan selesai tepat waktu. Jadi targetnya 1 semester ini, di semester 1, Nanda sudah tuntas jilid 1. Oleh karena itu, mengapa
kelompok kita hanya jumlahnya sedikit. Alhamdulillah kelompok kita hanya 8. Nah, jadi ada juga yang kelompoknya 10. Jadi tidak lebih dari 10. Nah, itu kenapa targetnya jadi satu semester ini adalah 1 jilid. Nanti di semester 2 sudah jilid 2. Nanti naik kelas 2, semester 1 jilid 3, semester 2 jilid 4. Nah, IWR ini hanya sampai 4 jilid, Bunda. Jadi biasanya sampai 5 jilid di Wafa, tapi di IWR ini hanya 4 jilid. Tetap dengan bobot yang insya Allah mudah bagi Nanda. Jadi harapannya di kelas 3 Nanda sudah Al-Quran. Nah, jadi di proses tilawah ini tetap sama, nanti kami akan ada konsep dulu. Konsep itu menjelaskan tentang harokat, tentang huruf hijaiyah, dan huruf berharokat fathah, berharokat dhamma, dan berharokat kasroh. Nah, namun yang perlu ditekankan adalah pengenalan huruf hijaiyah dulu. Karena Nanda keseringan tahu huruf berharokat fathah, tapi bingung. Ini huruf hijaiyah, huruf tanpa harokatnya dibaca apa? Seperti ba, ta. Nah, biasanya Nanda kesusahan di situ. Yang Nanda kenal biasanya cuma ba, ta, ta. Nah, jadi di Ilman Waruhan ini nanti kita sambil tanya huruf hijaiyah, huruf tanpa harokatnya apa? Misalnya mim. Mim berharokat fathah dibaca ma. Nah, jadi di sana anak-anak tahu. Di sana konsepnya. Jadi harus tahu huruf hijaiyahnya. Kemudian nanti masuk kasroh. Mim berharokat kasroh dibaca mi. Nah, mim berharokat dhamma dibaca mu. Nah, konsep itu yang akan kami tekankan di awal. Setelah konsep itu selesai, sama seperti hafalan tadi, akan ada evaluasi. Nah, mohon lagi saat evaluasi Nanda akan baca sendiri-sendiri. Ketika Nanda baca sendiri dan Nanda kesusahan, tolong jangan dibantu, Ge. Biar nanti saya yang akan bantu. Jadi ketika Nanda sudah bisa membaca, nanti akan ada penilaiannya. Ada A, ada B, dan ada C. Baik, untuk penilaian, insya Allah sudah punya prestasi semua, Ge. Sudah beli, insya Allah. Jadi saya akan nih mau share prestasi. Insya Allah terlihat, Ge. Nah, yang ini, yang halaman pertama di cover ada nama Nanda, kelas, kelompok. Kelompok ini diisi dengan Ustadzah yang mengajar, Ustadzah Dina, misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, kelas A. Nah, di sini riwayat belajar. Riwayat belajar bisa diisi nomor 1. Kelas, misalnya Mbak Jihan ya, kelas 1C, Mbak Jihan. Semester 1, tanggal, tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Ustadzah atau kelompok atau ustadzah, nama saya Ustadzah Dina. Kelompoknya tidak perlu diisi, keterangan tidak perlu diisi. Nah, kalau yang tes kenaikan jilid nanti akan diisi oleh Ustadzah Ais saat Ustadzah Aisyah ini koordinator mengaji di SDIT. Jadi insya Allah kemarin sudah tahu dengan Ustadzah Aisyah. Jadi setelah selesai jilid 1 nanti akan ada tes. Tesnya via Zoom. Insya Allah Nanda akan didatangkan ke sekolah jika selesai jilid 1. Nah, nanti setelah tes, nanti Ustadzah Ais akan memberitahu apakah Nanda akan tetap di jilid 1 atau naik ke jilid 2. Kemudian selanjutnya tentang sikap. Nah, ini yang membedakan dengan metode yang kemarin. Sikap termasuk dalam penilaian kami. Nah, jadi di sini, nah, ini prestasi Nanda, Ge. Jadi cara pengisiannya tanggal. Jadi mengajinya mulai tanggal berapa hari itu, berarti tanggalnya misalnya besok tanggal, misalnya tanggal berapa besok? 26 misalnya, jadi ditulis 26. Jilid atau surat. Ini tilawah berarti ditulis jilidnya jilid 1. Ayah bunda bisa menulis jilid 1 di
dibagi di kolom pertama saja, jilid 1. Di bawahnya tidak perlu diisi lagi, cukup satu kali aja, jilid 1. Nah, kemudian halaman akan ditulis sesuai halaman pada saat itu. Misalnya halaman 1. Misalnya Nanda cepat sekali membacanya, halaman 1 dan 2, jadi bisa ditulis 1 sampai 2, 1 strip 2. Nilainya, N ini adalah nilai. Nilai ini akan kami sebutkan. Nah, karena masih kelas 1, mungkin agak kesusahan kita mengisi ini. Jadi, kami minta bantuan ayah bunda untuk membantu menulisnya. Namun, ada misalnya ayah bunda yang menyediakan laptop atau komputer di rumah, terus meremot dari tempat kerja. Yang pengalaman kemarin ada yang seperti itu, ada yang diremot dari tempat kerja. Nah, nanti bisa saya japri. Nanda nilainya segini, gini, nah kayak gitu. Tapi bagi yang ikut Zoom dan ditemenin oleh orang tua, nanti saya sebutkan. Misalnya Mbak Jihan dapat A, Mbak Afara dapat A, Mbak Syifa dapat A, misalnya gitu. Terus Mbak Ata, Mbak Nisha dapat A, nanti saya sebutkan. Nah, itu penilaiannya. Nanti penilaiannya ada A, B, dan C. Kemudian selanjutnya tahfidz, surat. Nah, jadi surat yang pertama adalah Anas. Jadi Bunda hanya tulis Anas satu kali saja, di bawahnya tidak perlu ditulis lagi, tidak perlu berulang lagi. Kecuali nanti setelah pergantian surat kemudian. Al-Falak misalnya dapat pertemuan 1 minggu, ternyata sudah Al-Falak, jadi bisa ditulis Al-Falak. Ini ayatnya. Misalnya hari itu ayat yang selesai, ayat 1 bisa ditulis 1. Misalnya 2 ayat yang selesai bisa 1 sampai 2. Nilainya nanti tetap sama seperti yang saya tadi, yang tilawah tadi, ABC nanti akan saya sebutkan dan minta tolong ayah bunda untuk bantu menuliskannya. Namun jika ayah bunda bisa melimpahkan kepada Nanda dan ayah bunda yakin Nanda bisa menulisnya sendiri, monggo, tidak apa-apa. Sikap. Nah, sikap ini termasuk penilaian kami. Ada 3 sikap yang akan kami nilai. Sikapnya adalah ada di cover, ada di cover setelah dibuka, bukan di depan, tapi di covernya. Sikap yang pertama di sini adalah sikap memuliakan Al-Quran jenjang SDIT kelas 1 dan 2. Jadi yang pertama, membawa dan meletakkannya dengan benar, yaitu membawa di dada dengan tangan kanan dan meletakkan di tempat yang lebih tinggi, bukan di lantai. Mungkin saat proses membawa, saya tidak melihat. Saya tidak bisa melihat. Nah, jadi mungkin saya melihatnya saat Zoom. Akan saya tanyakan, jilidnya diletakkan di mana, Nak? Misalnya seperti itu. Oh, di meja. Nah, jadi harapannya Nanda sudah bisa memuliakan Al-Quran sejak dari jilid dengan tidak meletakkannya di lantai atau searah dengan kakinya, melainkan bisa diletakkan di meja atau di tempat yang lebih tinggi. Nah, selain itu, mohon kepada ayah bunda untuk memberi tempat khusus untuk meletakkan jilid-jilidnya. Misalnya di meja belajar, Kak di sini ya tempat khusus untuk jilidnya, bukan di lantai. Nih. Jadi itu sikap memuliakan Al-Quran. Nah, apakah hanya meletakkan Al-Quran di meja saja? Tidak, ya. Di sini yang kami nilai juga bagaimana dia menghadapi jilidnya. Jadi jilid ini salah satu metode untuk menghantarkan Anda untuk faham membaca Al-Quran. Jadi bagaimana Nanda bisa melihat jilidnya, berada di depan jilidnya. Apakah saat mengaji Nanda sambil berdiri, sambil jalan-jalan, itu juga akan kami nilai. Nilainya sama, A baik sekali, B baik, C cukup baik, dan D kurang baik. Nanti misalnya saat Zoom, saat temannya ngaji, dia malah jalan-jalan. Nah, dia masuk pada sikap yang pertama. Jadi, saya bisa menilai, oh silakan, Mbak ini C, Mbak ini B, Mbak ini A. Nah, nanti di akhir saya akan nilai. Jadi, bukan hanya tentang meletakkan Al-Quran di meja, tapi sikap ketika dia sedang mengaji. Ruhannya di sini. Kenapa?
Karena jika Nanda saat kelas 1 sudah terbiasa memuliakan Al-Quran, maka hingga kelas 2 sampai kelas 6, Nanda sudah terbiasa. Sudah tidak perlu diingatkan lagi. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, membiasakan berwudu sebelum membaca Al-Quran. Sebenarnya ini jilid, namun tujuannya nanti di akhir adalah Al-Quran. Jadi kami berharap setiap sebelum Zoom Nanda sudah dalam keadaan sudah mempunyai wudhu, sudah berwudhu. Jadi setiap Zoom nanti saya akan tanyakan siapa yang sudah berwudhu. Jadi jika Nanda sudah berwudhu akan mendapatkan nilai A. Misalnya, saya belum Ustazah, silakan berwudhu, tapi dia masih berusaha mau berwudhu saat itu, maka akan mendapatkan B. Namun ketika ditanya, ayo Mbak, silakan, Ustazah tunggu ya untuk wudhu. Tidak mau Ustazah, baru saya akan memberikan nilai C. Nah, jadi ketika dalam sebelum Zoom, posisi sudah berwudhu, maka akan mendapatkan A. Saat Zoom tidak berwudhu tapi masih berusaha mau berwudhu, itu akan mendapatkan nilai B. Namun jika sudah telat, sudah tidak wudhu, waktunya sudah mepet, maka itu sudah C. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap yang ketiga, pakaian rapi, bersih, sisir rambut untuk laki-laki. Dan untuk muslimah, rambutnya tidak keluar dari jilbab, dari kerudungnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi menggunakan pakaian rapi. Misalnya, Ustazah ini kan Zoom, boleh enggak? Kerudungnya seragam, bajunya seragam, tapi bawahnya celana pendek. Kan enggak kelihatan Ustazah. Tetap nanti kalau Ustazah kelihatan, masuk penilaian ya. Jadi usahakan pakaian rapi, berseragam rapi. Jadi kerudungnya yang biasanya masih suka miring-miring, dibenerin dulu. Bagi yang muslim, yang rambutnya masih berantakan, disisir dulu. Jadi itu penilaian tentang sikap. Nah, dan selanjutnya tentang penilaian insya Allah sudah mudah ya. Nah, kemudian terakhir ini ada US, ini maksudnya Ustazah, ORT ini maksudnya orang tua nanti. Setiap hari tolong ditandatangani oleh orang tua. Nanti yang untuk Ustazah bisa dipending dulu, nanti akan rapelan, insya Allah rapelan nanti saat bertemu atau saat apa namanya sudah kenaikan jilid. Karena waktu itu akan ke sekolah. Oke, itu seputar tentang penilaian. Jadi ruhnya ada di sikap ini. Dengan harapan ketika dia memuliakan Al-Quran, berarti ruhnya, jiwa Nanda sudah bisa memuliakan Al-Quran. Ketika dia memuliakan Al-Quran, maka dia tidak akan bosan untuk belajar, terus belajar tentang Al-Quran. Nah, kemudian ini juga berwudu. Berwudunya dengan harapan Nanda benar-benar mendapat syafaat dari wudu, mendapat syafaat dari Al-Quran dengan posisi dalam keadaan Nanda sudah suci dari hadas kecil. Nih, jadi semoga tiga sikap ini bisa mendukung kegiatan belajar mengajar mengaji ini. Jadi seperti itu tentang metode ilmuwan waruhan. Dan mohon kepada ayah bunda untuk tepat waktu saat memasukkan Nanda Zoom karena waktunya hanya 1 jam, sekitar 40 sampai 45 menit. Jadi waktu yang singkat itu Nanda sudah hafalan dan sudah tilawah. Jadi mohon bantuannya untuk menyiapkan Nanda sebelum jam 7. Jadi insya Allah Nanda bisa sholat duha dulu, sudah siap di depan laptop. Setelah selesai Zoom, setelah selesai mengaji, dilanjut dengan pelajaran yang lain sesuai jadwal yang sudah di-share, yang sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bunda? Sepertinya ada waktu 5 menit. Monggo yang mau bertanya. Atau sudah cukup jelas? Mengajinya mulai besok Senin, Ustazah. Benar. Jadi besok Ustazah tunggu jam 8 ya di Zoom. Insya Allah hari ini, malam ini saya share linknya.
Jadi besok sudah bisa siap-siap Zoom. Sudah tunggu ya jam 8. Sudah siap di Zoom. Wah, ini Bunda Mbak Bunda Mas Lang. Bundanya Mbak Aura. Maaf agak terlambat Ustazah masuknya. Ini saya rekod nanti bisa lihat. Jadi mohon disiapkan juga saat Zoom. Nanda sudah tidak bingung, mana jilidku, mana prestasiku, Nah, jadi sudah siap. Jadi saat sudah jam 8, di meja sudah siap ada jilidnya, terus ada prestasi, kemudian ada pensil. Mungkin nanti saat hafalan yang biasa menulis bisa ditulis dulu dan lain-lain. Mungkin ada yang ditanyakan? Insya Allah. Maaf Ustazah, maaf untuk elang saya besok baru mau ngambil buku ngaji sama prestasinya. Oh, nggih, enggak apa-apa, nanti ya, bisa saya share screen dulu. Oh, nggih, matur nuwun. Sampun gitu, itu aja. Nah, jadi mungkin insya Allah besok masih kesepakatan, nggih. Jadi kesepakatan antara saya dan Nanda tentang Zoom. Jadi harus tepat waktu dan lain-lain sebagainya. Insya Allah hari Selasa sudah benar-benar mulai mengaji. Hafalan dan tilawahnya. Semangat ya. Ya, Ustazah. Ya, insya Allah kita bisa ya. Satu semester ini, satu jilid, insya Allah bisa ya. Ya, Ustazah. Nanti ngajinya jangan hanya sama Ustazah, nanti ditambah. Ngajinya bisa sama mama, atau sama ayah, atau di TPQ, atau di mana terserah. Oke, tinggal 1 menit lagi. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kerjasamanya. Mohon bantuannya, karena ini daring. Saya tidak bisa apa-apa tanpa bantuan bunda-bunda semua, tanpa bantuan ayah dan bunda. Oke, semoga pembelajaran ini lancar. Di 1 semester ini Nanda benar-benar sudah sampai pada targetnya, yaitu selesai jilid 1 dan sudah hafal surat An-Nas sampai jilid 1 ini. Insya Allah An-Nas sampai Al-Ikhlas. Jadi kalau bisa lebih dari itu alhamdulillah, berarti kita sudah bisa lebih dari target. Semoga dengan metode Ilman Waruhan ini benar-benar mengisi roh Nanda dengan selalu berwudu, dengan memuliakan Al-Quran.